Kita sering diajarin kalau Indonesia mengakui 6 agama. Seolah-olah emang cuma itu yang ada. Padahal, jauh sebelum negara ini berdiri, masyarakat Nusantara udah punya sistem kepercayaannya sendiri. Terus, kenapa yang ada lebih dulu justru nggak masuk dalam daftar? Nah, ternyata gini ceritanya. Sebelum agama resmi dikenal, masyarakat di berbagai wilayah Nusantara udah punya cara sendiri untuk memahami makna hidup dan sang ilahi. Di Sumba, Nusa Tenggara Timur misalnya, kami pernah merekam kehidupan warga penganut kepercayaan leluhur, Marapu. Marapu adalah sistem kepercayaan leluhur yang menekankan ikatan sosial dan ikatan ekologis sebagai petunjuk keselamatan dan keberlangsungan warga Marapu. Ada di sini yang memalang jalan, ada pele. Maka istilahnya dia tidak mau untuk bawa alat-alat ini untuk foto. Sistem kepercayaan gak cuma hidup di pelosok atau tempat yang kita anggap tradisional. Ia juga tumbuh dan bertahan di tengah masyarakat urban. Contohnya di Jawa Barat, ada aliran kebatinan perjalanan yang menekankan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bahwa kehidupan manusia adalah jalan menuju Tuhan. Kumaha orang payung diakui. Ada orang payung diakui tapi nanti tidak ada peran. Tidak terbiasa memberikan peran orang lain. Selain itu, di Sulawesi Utara ada warga penghayat Malesung. Sebuah kepercayaan yang diwarisi oleh nenek moyang masyarakat Minahasa. Buatlah kami berlaku sebagaimana manusia harus berlaku dan mencintai sesama manusia sebab kami semua sama saja. Ajaran-ajaran ini bukan sekedar tradisi budaya. Semuanya punya nilai, ritus, dan cara hidup yang diwariskan turun-temurun. Sayangnya, cara negara mendefinisikan agama gak selalu sama dengan cara masyarakat memahami keyakinannya. Dalam urusan administrasi kependudukan, aliran kepercayaan masih dipandang sebelah mata. Banyak di antaranya bahkan dituduh sebagai aliran sesat. Kategori agama resmi yang kita kenal hari ini memang punya sejarah yang panjang. Di salah satu film dokumenter produksi Watchdog yang berkolaborasi dengan CRCAS UGM, kami menceritakan perjalanan negara mengatur urusan agama warganya sejak era kemerdekaan. Setelah peristiwa 30 September 1965, identitas agama semakin menjadi bagian penting dalam kehidupan publik. Di situasi politik saat itu, posisi di luar kategori agama resmi punya konsekuensi sosial dan administratifnya sendiri. Contoh nyatanya adalah kelompok penghayat kepercayaan yang diintimidasi, bahkan dipersekusi karena tuduhan anti-komunis, anti-agama, atau ateis. Kayak cerita salah satu penghayat yang menjadi korban di film Atas Nama Percaya. Ya waktu itu mah gini, disangkanya kamu itu PKI nggak punya agama gitu, kamu itu mau ganti pemerintahan, mau ganti saya gitu kasarnya gitu. Akhirnya mereka terpaksa berafiliasi ke salah satu agama yang diakui negara. Bukan karena berpindah keyakinan secara teologis, tapi karena kebutuhan administratif dan tekanan sosial. Konsekuensi sosial dan administratif yang dialami para penghayat kepercayaan hari ini juga kami ceritakan lewat film Bhinneka Tunggal Asa. Sementara aja menyembah batu kok nggak anak dah. Iya, so dapat lihat tuh dia Aduh, kasihan. Buat kita, kalau kita yang tua, kalau tua rajin ibadah, percaya Tuhan tua. Diskriminasi dan represi sering mereka alami, mulai dari pembubaran kegiatan ibadah hingga pembongkaran rumah ibadah. Ada juga masalah akses tempat ritual yang jadi sulit karena berebut dengan kepentingan pariwisata. Ada juga diskriminasi ketika mengurus administrasi kependudukan. Situasi kayak gini sering dibahas dalam kerangka kebebasan beragama atau berkeyakinan, atau yang sering disebut KBB. Yang intinya, setiap orang punya hak dasar untuk memilih, memeluk, dan mengamalkan keyakinannya dengan aman juga tanpa paksaan. Tapi, kalau lihat realita yang terjadi,
Mungkin muncul pertanyaan, sebenarnya hak untuk beragama dan beribadah itu emang dijamin atau diakui oleh negara nggak sih? Nah, dalam konstitusi Indonesia sendiri, hak beragama sebenarnya udah diatur, tepatnya di pasal 28E dan pasal 29 ayat 2. Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama atau keyakinannya tanpa paksaan. Artinya, secara prinsip, keyakinan adalah hak personal yang tidak bisa diganggu-gugat, apalagi dipaksa atau dilanggar oleh tekanan sosial maupun administratif. Walaupun sepak terjang perjalanannya nggak mudah, tahun 2017 akhirnya jadi tahun yang bersejarah bagi perjuangan panjang para penghayat kepercayaan. Dulu, di KTP, tidak ada kolom yang mengakomodasi kepercayaan para penghayat. Mereka biasanya hanya mengosongkan kolom agama atau bahkan menaruh agama lain di kolom itu. Tapi, setelah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017, kolom agama di KTP mulai memberi ruang bagi penulisan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Meski cara pandang masyarakat dan kebijakan negara perlahan bergeser ke arah yang lebih terbuka, tapi masih ada PR yang perlu dikerjakan agar semua orang bisa menjalani keyakinannya dengan aman tanpa kendala administratif atau tekanan sosial. Sejak dulu, Nusantara udah punya banyak cara untuk memaknai kepercayaan. Tapi dalam perjalanan sejarahnya, keragaman itu gak selalu diberi ruang. Bahkan seringkali direduksi hingga seolah-olah cuma ada 6 agama. Pada akhirnya, mungkin isunya bukan cuma soal diakui atau tidak, tapi soal menjaga hak ruang yang setara untuk setiap orang menjalani keyakinannya tanpa paksaan dengan aman. Karena jika ruang itu bisa menyempit untuk sebagian orang, terus pertanyaannya, seberapa aman ruang yang sama untuk kita semua?